Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Malam ini hari Senin, 13 Februari 2023, besok siap-siap Valentine katanya. Ya, kita berjumpa lagi bersama saya, Mulyadi. Izinkan saya untuk memandu sesi Dhamma Sakaca Online season keempat, episode ke-13 pada malam ini. Saya ucapkan selamat datang di ruang virtual Dhamma Sakaca Online, KBTI Keresidenan Besuki, baik yang tergabung dalam Zoom Meeting, YouTube Dhamma Meta Jember, atau Dhamma Televisi. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan dengarkan renungan Dhammapada yang akan dilanjutkan nanti dengan membacakan Parita Nama Karapata. Kepada Saudari Jela, disilakan. Dhammapada Buddha Waga Syair 194 beserta artinya. Sukoho Buddhanam Upado Sukha Sat Dhamma Desanam Sukha Sangha Sasamagi Samaganang Tapo Sukho. Artinya, kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih Saudari Jela. Selanjutnya, izinkan saya membacakan nama Karapata. Kepada saudara-saudari sedama, kita bisa bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, malam ini seperti jadwal-jadwal yang setelah Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama lihat, kita akan membedah sutta, yaitu dari Anguttara Nikaya 4.85 yang namanya Tamotama Sutta. Ya, ini saya juga baru, kalau nggak salah ini tentang gelap terang ya, kalau nggak salah ya, Ramanisanti ya. Oh, ini Ramanisanti, terima kasih sudah hadir untuk membedah sutta ini, memberikan kita insight-insight baru, pengetahuan untuk sebagai konsumsi batin kita ya, agar kita lebih mengenal dan lebih memahami ajaran Buddha. Baik, nanti Ramanisanti akan memberikan sesi tentang Tamotama Sutta. Nanti Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama bisa bertanya pada saat sesi tanya jawab. Sebelum itu, sebelum Ramanisanti memulai, izinkan saya membacakan profil dari Ramani.
Ramani bernama Santi SAG MPDB. Pendidikan terakhir beliau ialah S2 Magister Pendidikan Keagamaan Buddha dari STAB Mahaprajna. Riwayat pekerjaan menjadi guru TK di Hipasiko School BSD, lalu guru bidang studi, mungkin bidang studi agama kali ya, agama Buddha dan budi pekerti di SMK Arya Meta Tangerang, lalu juga menjadi dosen agama Buddha dan sekarang menjadi kepala sekolah TK Punya Karya. Aktivitas sosialnya anggota Magabudi sejak 2010 hingga sekarang, menjadi anggota sekretaris Dhamma Dana Mita, dan yang terakhir sebagai anggota Cagadama atau Dana, komunitas peduli pendidikan generasi Buddhis. Wah, ini semuanya berkecimpung banyak sekali di dunia pendidikan ya. Jadi kita memang harus dididik malam ini tentang sutta ini. Semoga apa yang Ramani Santi nanti sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, tanpa berlama-lama waktu lagi, saya persilahkan kepada Ramani Santi untuk memberikan kita pencerahan tentang sutta pada malam hari ini. Silakan Ramani Santi. Ya, baik. Terima kasih dari Saudara Mulyadi, luar biasa nih perkenalannya ya. Tapi intinya malam hari ini kita masih dalam proses berdiskusi ya Bapak Ibu. Sharing, semoga dengan melalui sharing ini kita mendapatkan wawasan baru, dan yang paling utama adalah semoga dari apa yang kita pelajari kita dapat berusaha untuk mempraktikannya sehingga mengondisikan kehidupan kita dengan lebih baik ke depannya. Sebelumnya, mungkin dari tim boleh minta bantuan untuk share slide. Saya bantu Ramani ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Saudara Mulyadi. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Dan tim DSO yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk diskusi atau sharing pada malam hari ini terkait Tamo Tama Sutta. Nah, Bapak Ibu, Tamo Tama Sutta ini adalah bagian dari Tipitaka, yaitu Anguttara Nikaya 485. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi atau pembahasan isi sutta, mari kita berkonsentrasi sejenak, mempersiapkan diri kita untuk menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma tentunya, satu kebahagiaan malam ini kita bisa berdiskusi bersama melalui Dhamma Sakaca online. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan Tamo Tama Sutta Anguttara Nikaya 485, tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Saudara Mulyadi bahwa ini hubungannya dengan gelap dan terang ya. Jadi betul sekali hubungannya adalah gelap dan terang Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sehari-hari
kita pun tidak lepas dari gelap dan terang ya. Kalau dilihat sekarang suasananya adalah malam, ini udah situasi yang gelap seperti itu. Kalau besok sudah situasi yang terang kembali. Nah, sebenarnya gelap dan terang ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita melihat dari persepsi atau sudut pandang dengan kebijaksanaan kita. Bapak Ibu, terkait Tamo Tama Sutta, di sini Sang Buddha membabarkan langsung sutta ini. Beliau menjelaskan bahwa para bikhu ada 4 jenis orang yang terdapat dalam dunia ini. Nah, apakah keempat jenis orang ini? Yang pertama adalah orang yang dari gelap menuju gelap. Yang kedua, dari gelap menuju terang. Jadi poin 1, poin 2 ini sama-sama dari gelap, Bapak Ibu. Bedanya tujuannya. Yang satu tujuannya masih gelap, dan yang satu lagi tujuannya sudah terang. Poin ketiga adalah terang menuju gelap. Poin keempat, terang menuju terang. Nah, Bapak Ibu, poin 3 dan 4 ini adalah poin asalnya terang. Ya, sama-sama terang. Tapi menujunya, yang ketiga ini menuju gelap, dan yang keempat adalah menuju terang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kondisi kehidupan kita real ya di dunia ini saat ini, banyak sekali mayoritas manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang berhasil, ada juga orang yang gagal. Ada orang yang kaya, kehidupannya sangat menyenangkan, tapi ada juga yang kehidupannya sangat susah dan sangat melarat. Ada sebagian orang yang sehat, punya kekuatan secara jasmani, mudah untuk beraktivitas. Tapi ada juga sebagian orang yang berpenyakitan. Ada yang berpenyakitan dari kecil, ada juga yang berpenyakitan ketika sudah dewasa, atau ketika usia tua. Atau terkadang justru dari kecil sampai usia tua, ada juga yang mengalami berpenyakitan. Terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, ada juga manusia-manusia yang punya strata atas, terkenal, dipuji, tapi ada juga manusia yang tidak terkenal, bahkan sering dicela, dihina. Nah, kenapa sangat banyak jenis manusia yang seperti ini, Bapak Ibu? Kalau secara Dhamma, singkatnya kita sudah pasti tahu, ini tidak jauh hubungannya dengan kamma. Yang mengondisikan kelahiran dan kondisi kehidupan yang berbeda ini, semua salah satu kondisinya adalah kamma. Nah, dalam Tamo Tama Sutta ini, Sang Buddha menjelaskan sekian banyak jenis makhluk, ya, ini dibagi menjadi 4 golongan ini. Nah, di sini Sang Buddha menjelaskan bagaimana para bikhu yang dimaksud dengan kelompok dari gelap menuju gelap. Nah, Bapak Ibu, seseorang yang kehidupan lampaunya sering sekali berbuat negatif, melakukan hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Setelahnya, ia dilahirkan kembali dengan kondisi yang negatif. Misalnya, lahir di keluarga yang rendah, menjadi pekerja rendah, kehidupan yang tidak baik. Nah, dengan kehidupan yang negatif seperti itu, pada saat ia menjalani hidupnya di masa sekarang, ia tidak menghargainya. Ia melakukan hal-hal yang negatif, baik secara ucapan, pikiran, maupun perbuatannya. Bapak Ibu, tipikal manusia jenis ini, dia berawal dari gelap, jadi karena
hal buruk di kehidupan lampaunya, karma buruknya mengondisikan dia lahir kembali ke kondisi yang gelap saat ini. Dan dengan kondisi gelap ini, ia tidak mampu merubah dirinya, masih hidup dengan tidak mau berubah, masih hidup dengan sering melakukan hal-hal buruk. Nah, tipikal inilah yang nantinya akan kembali menuju kegelapan. Menuju kegelapan di sini salah satunya adalah kelahiran di alam-alam rendah. Secara Dhamma, Bapak Ibu, kita kenal ada 4 alam rendah. Alam yang tidak bahagia atau menderita, 4 apaya. Di antaranya ada alam neraka, ada alam binatang, alam peta, dan juga alam asura. Nah, gelap menuju gelap yang dimaksud adalah dapat terlahir kembali ke alam-alam rendah seperti ini. Atau jika selama masa kehidupannya masih ada sedikit kebajikan yang dilakukan, walaupun dominannya adalah negatif, maka ia masih dapat terlahir di alam manusia, tapi dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Jadi pada poin gelap menuju gelap di sini, terutama Bapak Ibu penekanannya adalah dari perlakuan buruk di kehidupan yang sekarang, ucapan yang buruk, pikiran yang buruk, yang melakukan kama-kama yang buruk, sehingga mengondisikan dia lahir kembali ke alam yang buruk. Alam yang buruk tadi di sini adalah 4 apaya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut dengan kondisi yang kedua, yaitu dari gelap menuju terang. Ada juga di antara manusia yang karena masa lampaunya melakukan hal-hal yang negatif, sehingga saat ini terlahir sebagai manusia, tapi terlahir dengan kondisi yang cacat, ya, kondisi yang menderita, berpenyakitan, atau terlahir di keluarga yang terhina atau tercela, terlahir di kondisi ekonomi yang melarat. Nah, ini dikatakan mereka yang lahir dengan kondisi gelap. Lalu, dengan kondisinya yang negatif, ia tumbuh menjadi seseorang yang berpikiran baik. Ia sadar dengan kondisinya dan ia mau melakukan perubahan. Di sini artinya, ketika ia hidup melarat, ia masih mau berjuang untuk melakukan kebajikan. Di saat dia hidup tercela atau dicela, ia tidak marah. Dengan kesabarannya, ia berusaha untuk memperbaiki diri. Kehidupan negatifnya menjadi motivasi untuk melakukan kebajikan-kebajikan baru. Nah, Bapak Ibu, karena ada upaya, ada semangat untuk melakukan kebajikan inilah, dan kebajikan ini yang menjadi karma baik, akan menunjang kelahiran ke alam yang lebih baik. Alam lebih baik di sini salah satunya adalah kembali ke alam manusia dengan kondisi yang lebih baik. Ya, seperti contoh pada layar, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, awalnya ia terlahir dengan berpenyakitan, dan ketika tumbuh dewasa, walaupun berpenyakitan, ia berusaha dengan perbuatan baik dan akhirnya meninggal dan terlahir kembali menjadi orang yang kaya, dengan kesehatan, dengan ketampanan, ya. Nah, ini dikatakan dari gelap menuju terang. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah terang menuju gelap. Nah, di sini pada kehidupan yang lampau, seseorang sudah sering melakukan kebajikan. Karena kebajikannya pula
ia terlahir di alam manusia dengan memiliki kualitas-kualitas yang baik. Ya, pada gambar ia lahir menjadi bayi yang lucu, ya, tampan, di keluarga yang kaya raya, di keluarga yang terpandang, dipuji, memiliki kecerdasan. Nah, Bapak Ibu, ini berarti berawal dari terang. Jadi karena kondisi kebajikan, karma baik mengantarkan kelahiran di alam yang baik, alam manusia dengan kualitas-kualitas yang baik. Tapi Bapak Ibu, setelah memiliki kualitas-kualitas baik tadi, ia tumbuh menjadi orang yang sombong. Mengapa? Karena ia merasa memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, atau ia membandingkan dirinya dengan orang lain bahwa ia lebih baik. Ia memiliki makanan yang cukup, tapi tidak mau berbagi. Ia pelit, kikir, tidak melakukan kebajikan, dan justru melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, Bapak Ibu, mereka yang sudah lahir dengan kondisi yang terang, kualitas-kualitas yang baik, apabila dalam hidupnya lupa dan lalai, akhirnya sering melakukan hal-hal yang negatif, maka hal-hal negatif ini menjadi kondisi karma yang negatif, yang akhirnya mengondisikan dia lahir kembali ke kondisi yang negatif. Atau mengondisikan kelahiran ke alam yang negatif. Apabila ia masih terkondisi lahir dalam manusia, maka ia akan lahir sebagai manusia dengan kualitas-kualitas gelap. Kualitas gelap di sini diantaranya berpenyakitan, tercela atau dihina, lahir di keluarga yang tidak terpandang, dan memiliki ekonomi yang sulit. Nah, inilah poin ketiga, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan poin yang keempat. Dari terang menuju terang. Nah, Bapak Ibu sudah tahu di awal bahwa kelahiran yang berasal dari terang karena kehidupan lampaunya banyak melakukan kebajikan. Sehingga ia terlahir dengan kondisi menjadi manusia yang kualitas-kualitas baiknya menyertai. Nah, dengan semua kualitas kebajikan ini, dengan kualitas-kualitas unggul dalam kehidupannya sebagai manusia saat ini, ia justru tidak lalai, tidak lupa untuk melakukan kebajikan. Ia rendah hati, tidak sombong, senang melakukan kebajikan, menjaga moralitasnya, menghargai orang lain, lebih rajin lagi melakukan segala macam kebajikan. Nah, Bapak Ibu, dengan semua perbuatan-perbuatan baiknya ini, inilah yang diartikan dari terang, ia menuju terang. Jadi, dengan kondisi kebajikan ini, ia dapat terlahir kembali dalam manusia dengan kualitas yang baik, atau bahkan terlahir di alam-alam bahagia, salah satunya alam dewa. Nah, inilah Bapak Ibu, 4 jenis orang yang terdapat dalam dunia ini yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Jadi, poin 1, gelap menuju gelap. Poin 2, gelap menuju terang. Poin 3, terang menuju gelap. Dan poin 4 adalah terang menuju terang. Next slide, please. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu lihat dari 4 kondisi manusia tadi, atau 4 jenis manusia tadi, kita bisa lihat 2 hal yang paling umum, yaitu kondisi awal, kondisi kemunculan, atau kondisi kelahirannya. Pertama, kelahiran dengan kualitas gelap, dan kelahiran dengan kualitas terang. 2 kondisi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tujuan, menuju. Nah, tujuannya juga sama, ada tujuan yang gelap dan ada tujuan yang terang. Bapak Ibu, pada saat seseorang dilahirkan, memang dia tidak bisa memilih. Kenapa?
Karena pada saat dilahirkan, semua bergantung pada karma kehidupan lampau. Jadi berawal dari karma kehidupan lampau ini, kita dilahirkan dengan membawa bibit-bibit karma, hasil karma yang negatif maupun yang positif. Nah, dengan karma yang negatif tadi, mengondisikan awal yang negatif. Dengan karma yang positif, mengondisikan kelahiran yang berawal positif atau terang. Tapi setelah lahir, Bapak Ibu, setelah lahir proses kehidupan seseorang dari kecil, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai menjadi orang tua, proses perjalanan hidup itu kembali pada diri sendiri. Yang artinya, diri sendirilah yang menentukan. Hidup itu adalah pilihan kita sendiri, bukan tuntutan. Jadi, ketika kita dilahirkan dengan kondisi gelap, bukan artinya hidup kita itu selalu gelap. Secara dhamma, kita tidak mengenal takdir seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam dhamma, kita diajarkan, kalau kita melihat kondisi kedua tadi, dari gelap bisa menuju terang. Artinya, walaupun kita berawal dengan kelahiran yang kita tidak bisa pilih, sehingga terlahir dengan kualitas yang negatif atau buruk atau gelap, tapi kita bisa menentukan pilihan mau menuju kemana. Dalam proses hidup kita mau menuju ke terang atau mau menuju ke gelap. Kalau mau hidup lebih baik, maka kita harus memilih poin kedua, yaitu menuju ke terang. Pada poin ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat, ya, umat Buddha tidak boleh pesimis. Dalam kehidupan ini, apabila Bapak Ibu memiliki kehidupan yang sulit, atau kelahiran Bapak Ibu dengan kondisi hidup yang sulit, dengan kualitas-kualitas yang gelap, maka inilah saatnya kita berjuang. Inilah saatnya kita sadar, Bapak Ibu. Sadar untuk bangkit. Sadar untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Oh, saya sekarang sulit, maka berjuanglah agar bisa hidup lebih baik. Dan perjuangan ini harus dimulai dari diri sendiri. Dengan cara yang sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Perbanyak kebajikan. Usahakan dalam kehidupan kita mengurangi hal-hal yang negatif, tidak melakukan yang negatif, dan perbanyak kebajikan. Dan ini pun menjadi inti dari ajaran Buddha yang dituangkan dalam Dhamma pada 183. Tidak berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Sederhana sekali, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada poin ketiga dan keempat, Bapak Ibu, terang menuju gelap ataupun terang menuju terang. Di sini pun kita punya pilihan, Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah terlahir dengan kondisi yang baik, memiliki kualitas-kualitas yang baik, bukan artinya menjadikan kita sombong. Justru jangan sampai lupa diri. Memiliki dan menikmati kualitas baik tadi itu adalah sebagai pengingat. Bersyukur bahwa hidup ini sudah lebih baik. Tapi dengan baik yang sudah dinikmati, harus diusahakan lagi menanam kembali kebajikan itu. Agar kehidupan selanjutnya juga lebih baik. Jadi Bapak Ibu, hidup itu benar-benar pilihan. Yang memilih adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu mau jadi baik, itu tujuan Bapak Ibu sendiri. Mau menjadi buruk, itu juga hak Bapak Ibu. Tapi yang pasti, yang akan merasakan akibat dari baik dan buruk bukan orang lain. Yang pasti itu adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebagai manusia tentunya tidak ada orang yang mau menderita. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini.
Semua orang ingin bahagia. Tapi kalau hanya menginginkan kebahagiaan, tapi tidak ada upaya untuk memperbaiki, maka kebahagiaan itu sulit untuk didapatkan. Dan sesuai dengan isi dari Tama Sutta ini, kita sudah bisa menganalisis kita itu dengan kondisi yang mana. Atau kita ini sebenarnya tergolong jenis yang mana? Jenis 1, jenis 2, jenis 3, atau jenis 4. Artinya, kalau pilihan kita jatuh pada jenis 1 dan jenis 3, tidak peduli Bapak Ibu berasal dari yang negatif, yang gelap, atau berasal dari yang positif, yang terang, tapi pastinya akan menuju kembali ke gelap. Kenapa? Karena di sini dengan kondisi-kondisi yang negatif. Artinya, kurang melakukan kebajikan, tapi justru banyak melakukan keburukan. Nah, Bapak Ibu, bila kita pada kondisi yang kedua dan keempat, maka bersyukurlah. Walaupun lahir dengan asal yang gelap, tidak masalah. Kalaupun sudah lahir dengan asal yang terang, bersyukurlah. Dan dari gelap maupun berasal dari terang, satu yang harus dilakukan, kita harus berupaya menuju terang. Next slide. Nah, Bapak Ibu, ini penekanan dari Sang Buddha untuk kita. Dalam Dhammapada 182 dijelaskan dengan satu penggalan kata ya Bapak Ibu, Kicco Manussa Patilapu. Di sini berarti kelahiran sebagai manusia itu sulit loh Bapak Ibu. Dan di sini ada perumpamaan dari Kanakacapa Sutta, yaitu Sutta Penyubuta. Ya, perumpamaan bahwa sulitnya terlahir sebagai manusia ini ketika ada penyu buta ya di dasar samudra, itu harus berjuang naik ke atas samudra dan ia harus berjuang memasukkan kepalanya ke dalam ring ya Bapak Ibu, ring seperti ring cincin, ring bulat seperti itu dengan diameter yang tidak terlalu besar dan hanya 100 tahun sekali. Jadi ia hanya punya kesempatan 1 kali untuk memasukkan kepalanya ke dalam ring tersebut. Yang menjadi kendala atau kesulitannya adalah Bapak Ibu, karena ia buta. Jadi penyu buta berusaha memasukkan kepalanya dengan 1 kali kesempatan untuk naik ke atas samudra dan masukkan kepalanya ke dalam ring tersebut. Nah kalau dia gagal, maka ia harus menunggu 100 tahun kemudian. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, inilah perumpamaan sulitnya terlahir sebagai manusia. Nah, di dalam kehidupan kita mungkin bisa melihat Bapak Ibu, sekitar kita ya, kelahiran dari hewan itu kelahirannya banyak sekali. Ya. Misalnya seekor anjing atau seekor kucing ya, atau misalnya seekor semut. Nah, kalau ngelahirin anaknya itu berjumlah banyak sekali. Tapi kalau kelahiran anak manusia, umumnya itu 1. Ya. Kasus khusus punya kembaran 2. Atau yang unik-unik bisa jadi kelahiran kembar 3. Tapi kelahiran manusia tidak mungkin sebanyak kelahiran hewan, yang mungkin sekali lahir bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan. Nah, Bapak Ibu, dari sutta ini kita tahu perjuangan lahir jadi manusia itu tidak mudah. Jadi, ayo hargai hidup kita sekarang. Kita yang saat ini sudah lahir jadi manusia, itu adalah satu berkah, Bapak Ibu. Sehingga patut kita syukuri. Next slide. Ya, di sini kelahiran sebagai manusia memiliki satu kondisi, kita memerlukan pubhe kata punyata, yaitu memerlukan timbunan karma baik di kehidupan yang lampau. Kalau tanpa karma baik kehidupan yang lampau, maka sekarang ini belum tentu kita jadi manusia.
barangkali kita lahir di salah satu dari 4 alam apaya atau alam menderita yang sudah kita sebutkan di awal sesi tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi hargailah kehidupan kita saat ini. Hargailah diri kita sendiri sebagai manusia saat ini. Bahwa perjuangan kita untuk lahir sebagai manusia adalah berkat karma baik di kehidupan lampau. Dan Bapak Ibu, dari kalimat ini jelas bagi kita. Ya, jelas bagi kita untuk direnungkan. Kita yang sekarang sudah jadi manusia, sesuatu yang lahir pasti akan mati. Artinya, kita yang lahir sekarang, Bapak Ibu, nanti akan meninggal. Jadi walaupun sekarang sudah lahir jadi manusia, nanti akan meninggalkan dunia manusia ini. Nah, tinggal pertanyaannya, pada saat kita meninggal, kita akan lahir jadi apa lagi, Bapak Ibu? Lahir yang positif atau lahir ke yang negatif? Hanya itu pilihannya. Kenapa? Karena kita masih umat awam. Dan karena Bapak Ibu, dari kalimat ini kita sudah tahu bahwa kita bisa lahir jadi manusia jika ada timbunan karma baik di kehidupan lampau. Maka kehidupan kita yang akan datang ditentukan oleh kita yang sekarang. Kenapa? Karena kita yang sekarang menjadi lampau bagi kehidupan akan datang. Nah, kalau Bapak Ibu mau memiliki tujuan, saya mau lahir ke alam yang lebih baik. Saya mau terlahir menjadi manusia yang baik, mendapatkan kualitas yang baik, atau bahkan saya mau terlahir menjadi dewa. Semua cita-cita atau keinginan lahir di alam manusia yang baik, lahir di alam dewa, atau bahkan lahir di alam Brahma, semua ini membutuhkan satu hal, Bapak Ibu, yaitu kebajikan. Dan kebajikan itu tidak bisa tunggu nanti, justru harus dipupuk, dilakukan dari saat ini. Karena kebajikan kita yang saat ini menjadi kondisi lampau yang akan mengantarkan hidup kita yang akan datang. Dan berpengaruh, ya, sangat berpengaruh untuk kelahiran kita yang selanjutnya. Next slide. Nah, Bapak Ibu, terlahir sebagai manusia saja itu sudah sulit. Tapi ketika sudah lahir sebagai manusia, mempertahankan hidup yang benar sebagai manusia itu juga sulit, Bapak Ibu. Di sini Sang Buddha pun menjelaskan dengan kalimat singkat, Kicca Maccana Jiwita, ya, bahwa kita mempertahankan hidup sebagai manusia, hidup yang benar itu juga sulit. Kenapa? Karena arus kehidupan kita, realitanya, apalagi pada masa sekarang ini, arus lebih ke arah negatif. Ya, Bapak Ibu, kita bisa cek kondisi kita yang sekarang ini. Di antara orang yang mau belajar Dhamma, ke wihara, dengan orang yang mungkin senang-senang pergi ke mall, ya, atau senang-senang untuk nonton drama dan lain-lain, mungkin paling banyak mereka yang menikmati kebahagiaan duniawi tadi. Ya, peminat untuk mendengarkan Dhamma, peminat untuk belajar Dhamma, peminat untuk ke wihara mungkin sangat sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu, ini satu kondisi bahwa sudah terlahir sebagai manusia, tapi kita belum mampu memaksimalkan, memanfaatkan usia kehidupan kita untuk menghargai dengan melakukan semua usaha kebajikan. Jadi, Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam Zoom dan juga mengikuti DSO dari rumah hari ini merupakan manusia-manusia yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu merupakan cikal bakal yang terus menuju ke arah yang terang. Ya, baik itu dari gelap menuju terang maupun dari terang menuju terang.
Nah, Bapak Ibu, mempertahankan kehidupan manusia ini dengan cara yang benar, hidup sebagai manusia dengan benar, agar tidak mudah jatuh ke alam yang rendah. Di sini ada 3 perbuatan sesuai dengan kualitas moralitas yang baik, dimulai dari sama waca, yaitu ucapan benar. Nah, Bapak Ibu, siogianya kita dalam kehidupan banyak berlatih untuk berucap benar. Yang kedua, sama kamanta. Nah, sama kamanta di sini adalah perbuatan yang benar. Jadi, melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan baik dan juga dengan bijak. Yang ketiga, sama ajiwa. Sama ajiwa ini berhubungan dengan aktivitas atau penghidupan kita, Bapak Ibu. Ya, ekonomi. Kita hidup sebagai manusia perlu bekerja, perlu berusaha, baik sebagai seorang pengusaha, orang yang sudah kaya raya, atau bahkan sebagai pekerja atau pekerja rendah. Semua yang berhubungan dengan kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita yang menunjang ke arah ekonomi, ya, apabila dilakukan dengan cara-cara yang baik, ini menjadi sama ajiwa. Nah, apabila dalam kehidupan kita bisa mempertahankan dan bahkan berupaya melatih ketiga ini, 1, berucap yang benar, berbuat yang benar, dan bermata pencarian atau beraktivitas ekonomi secara benar. Nah, semoga Bapak Ibu, kita selalu berada pada jalur terang dan menuju terang. Sangat berbahaya apabila kita suka sekali melanggar sila, ya, misalnya sila keempat musawadah. Nah, ini termasuk pelanggaran sila, juga termasuk kondisi menanam karma buruk yang baru. Jadi, satu kebohongan dapat mengakibatkan kebohongan yang baru. Orang yang sudah menyukai kebohongan, ia akan terbiasa untuk berbohong. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa melakukan hal seperti ini, sulit untuk bisa mempraktikkan sama waca. Maka kondisi ini berarti kita belum menghargai kehidupan kita saat ini. Karena kita membiarkan diri kita untuk terus melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya dengan pelanggaran sila keempat atau dengan berbohong tadi. Tidak menjaga ucapan dengan baik. Nah, selanjutnya, ketika kita mampu mengondisikan tubuh dan jasmani kita, perbuatan sehari-hari kita dengan baik. Ya, contoh paling sederhana di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sudah memiliki makanan yang tersedia, bisa menghargai makanan yang dimakan, itu juga merupakan perbuatan yang benar. Daripada sudah punya makanan, tidak hargai, kemudian disia-siakan. Ya. Ketika Bapak Ibu bisa menolong orang lain yang kesulitan, itu juga perbuatan yang benar. Nah, Bapak Ibu, perbuatan yang benar ini harus dilatih setiap saat, setiap momen. Sama seperti ucapan benar tadi, harus menjadi kebiasaan. Kalau kita dalam kehidupan ini melakukan hal yang buruk, tidak mau memperbaiki, dan kemudian menjadi kebiasaan buruk. Malas-malasan, depresi, marah-marah, serakah, dan semua tindakan-tindakan buruk lainnya yang kemudian dilakukan melalui jasmani. Itu akan menjadi kebiasaan. Dan seseorang yang sudah terbiasa dengan hal yang buruk akan sulit untuk melakukan kebajikan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka akan sulit juga bagi kita untuk memulai melakukan hal yang buruk. Nah, Bapak Ibu, begitupun dengan sama ajiwa.
Ya, bagi seorang pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh konsentrasi, menghargai upaya di dalam belajar itu pun sama ajiwa. Karena memang pekerjaan atau aktivitas seorang pelajar adalah belajar. Bagi kita yang bekerja, maka bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai pekerjaannya, melakukan dengan penuh tanggung jawab dan bermanfaat, itu pun termasuk sama ajiwa. Bagi Bapak Ibu yang pengusaha, pemilik perusahaan, atau berada di posisi pimpinan, memiliki tanggung jawab dan loyalitas sebagai pimpinan, menghargai bawahan, itu pun bisa menjadi sama ajiwa. Nah, Bapak Ibu, jadi mudah sebenarnya bagi kita kalau sudah memiliki tekad untuk mau berbuat baik. Yang pasti harus dimulai terlebih dahulu, niat untuk berbuat baik. Kalau niat ini sudah dimunculkan pada saat Bapak Ibu bangun tidur, maka berusahalah jaga niat tersebut sepanjang hari dengan ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan beraktivitas pula dengan mata pencarian yang baik. Nah, semoga dengan itu kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai manusia dengan cara yang benar. Artinya, kita sudah menghargai diri kita dengan baik. Pada saat kita mampu menghargai diri kita dengan baik, kita menuju ke arah yang terang. Bila kita mampu menuju ke arah yang terang, ini kesempatan baik Bapak Ibu. Kita bisa mengajak orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, masyarakat, ya, lingkungan yang lebih besar nantinya. Berawal dari diri sendiri terlebih dahulu. Kalau diri sendiri sudah berada di jalan yang terang dan menuju terang, maka akan mudah bagi Bapak Ibu untuk mengajak orang lain, untuk memotivasi orang lain, agar turut serta menuju terang. Mampu mengajak orang lain melakukan kebajikan, kemudian merubah pandangan salah orang lain menjadi benar, sehingga mereka berada di jalur yang terang, tidak mudah. Sehingga kalau kita bisa mempraktikkan itu, akan menjadi kama baik yang luar biasa. Ya. Dan semua ini kembali lagi, ini adalah pilihan kita sendiri, bukan pilihan orang lain. Ya, kalau tidak bisa menghargai diri sendiri terlebih dahulu, bagaimana mau menghargai orang lain? Kalau Bapak Ibu tidak mencintai diri Bapak Ibu sendiri terlebih dahulu, bagaimana mau memancarkan cinta kasih kepada orang lain atau makhluk lain? Jadi, hargailah kehidupan kita saat ini sebagai manusia. Hiduplah dengan waspada di dalam kebajikan dan teruslah berada di jalur yang terang. Tidak perlu kecewa dengan kondisi asal mula kita. Yang lalu sudah berlalu. Jika yang lalu mengondisikan gelap, ataupun yang lalu mengondisikan terang, Bapak Ibu fokuslah pada saat ini. Karena pada saat ini Bapak Ibu harus berjuang, berupaya menuju terang, agar kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik. Dengan demikian, kita dapat mengondisikan, membantu sesama makhluk, sehingga semua makhluk pun dapat turut hidup lebih baik atau berbahagia. Nah, Bapak Ibu, demikianlah sharing tadi terkait Tama Sutta, ya, 4 jenis manusia dari gelap menuju gelap, gelap menuju terang, terang menuju gelap, dan terang menuju terang. Apabila ada yang Bapak Ibu ingin sharingkan, kami silakan dan dikembalikan kepada Saudara Mulyadi. Terima kasih. Ya, saya stop share-nya ya, Ramani. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, sebentar. Oke, ya terima kasih Ramani Santi, luar biasa sharingnya ya.
Saya juga susah ini untuk bikin kesimpulan, tapi kira-kira sutanya bercerita tentang gelap terang, bahwa ini kayaknya kalau besok Valentine pada terang semua kayaknya nih Ramadi. Ya, semoga kita selalu berada di jalur yang terang ya tadi Ramani Santi ya. Jadi ada 4 jenis manusia yang menurut Buddha itu ceritanya ada yang dari gelap berjalannya ke gelap lagi gitu. Terus ada yang dari gelap berjalan menuju ke arah terang, dari yang terang menuju ke arah yang gelap, dan dari yang terang menuju terang ya. Jadi ini sangat-sangat unik untuk refleksi diri kita sendiri ya. Jadi sebenarnya kita juga harus tahu juga bahwa sebenarnya asal kita tuh sekarang di mana gitu ya. Jadi nanti kita juga bisa kira-kira menyatakan bahwa sebenarnya nggak peduli dari mana asal kita, jadi ya Ramani Santi ya. Yang penting itu bagaimana nanti kita mengakhiri ya, berarti sebenarnya. Nah, jadi kita nggak peduli kita mau berasal dari terang kayak, mau berasal dari gelap kayak, tapi yang pasti adalah tujuan akhir kita itu seperti apa nanti. Pastinya kita harus mengarahkan jalan kita itu ke arah yang terang ya. Apalagi kalau tadi Ramani juga sempat singgung bahwa sebenarnya kelahiran manusia itu sangat sulit, yang ada cerita tentang penyu buta itu. Saya lupa sutanya, yang saya pernah baca di Bala Pandita Sutta, Ramani, mohon maaf. Kalau yang Sutta penyu buta saya baru tahu, ternyata ada perumpamaan yang di sutta yang lain ya. Saya bacanya di Bala Pandita Sutta. Terjemahan itu kura-kura buta. Jadi sebenarnya kelahiran manusia itu sangat sulit, apalagi kita juga sudah terlahir sebagai manusia ini. Dan kalau kita lihat dari Bisanggiti Sutta itu tentang 9 syarat yang tidak pas ya, tidak pas untuk merealisasi kesucian, justru sebenarnya kondisi kita ini sangat mencukupi ya sebenarnya. Baik dari kelahiran sebagai manusia, kita mengenal Dhamma, bahwa Buddha telah muncul di dunia dan mengajarkan dhammanya ya kan. Jadi tapi sekali lagi, apakah kita bisa memanfaatkan momen kita kelahiran sebagai manusia yang sangat-sangat berharga ini ya. Bahkan kelahiran manusia ini tidak hanya, hampir semua tradisi Buddhis itu sangat menghargai ya, bahwa memang terlahir sebagai manusia, dan apalagi kita tidak cacat dan punya kesehatan yang sangat baik, dan kita punya kondisi-kondisi yang baik, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kelahiran kita untuk menuju ke arah jalan yang terang ya. Kira-kira kesimpulan saya mudah-mudahan tidak salah ya. Kesimpulan yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani Santi. Selanjutnya kepada Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama yang ingin berdiskusi, bertanya, untuk atau memberikan pendapat, menyanggah juga mungkin boleh ya. Silakan raise hand secara virtual, nanti akan dipersilakan apabila mau berinteraksi langsung dengan Ramani Santi, atau boleh mengetikkan di kolom chat, atau di teman-teman yang tergabung di YouTube boleh mengetikkan pertanyaan di live chat, nanti akan kita fasilitasi untuk berdiskusi lebih lanjut kepada Ramani Santi tentang sutta ini ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini saya rasa sudah ada yang bertanya lewat chat ya. Ini ada Pak Erwan Jus, selamat malam, mau bertanya, apa kaitan sutta ini bila dilihat dari kama? Nah, silakan Ramani Santi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik dari Pak Erwan atau Pak Erwin tadi ya? Erwan Jus ya. Ya. Terima kasih Pak Erwan untuk pertanyaan diskusi kita malam ini. Kaitannya dengan kama, sutta ini berkaitan dengan kama. Ya, kalau kita lihat dengan penjelasan gelap menuju gelap, ini berarti orang itu lahir dengan kama yang negatif, kama yang buruk artinya, sehingga ia terlahir dengan kondisi gelap. Ya, kondisi gelap ini kita ulangi sekali lagi adalah kondisi di mana kita lahir dengan ketidaksempurnaan, ya, memiliki berpenyakitan, ya, cacat, berpenyakitan, jadi fisik itu tidak sempurna seperti itu. Kemudian secara kehidupan ekonomi melarat, ya, miskin. Kemudian kondisi gelap lainnya adalah tidak terkenal atau bahkan dicela. Lahir di keluarga yang dihina. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang gelap. Kenapa kita bisa lahir di kondisi gelap? Karena tentunya pengaruh kama kehidupan lampau.
Karena karma kehidupan lampaunya buruk, walaupun masih ada bibit yang baik mengondisikan lahir jadi manusia, tapi tidak terlepas dari karma buruk ketika menjadi manusia, manusia yang berpenyakitan, manusia lahir di kondisi yang negatif. Ini pengaruh karma. Lalu setelah dengan kondisi gelap sekarang, kita ke depannya mau ngapain? Kalau seseorang yang lahir dengan kondisi gelap ini hanya bisa depresi, menyalahkan orang lain, kan banyak di lingkungan kita ya, sudah kelahirannya kurang baik, kemudian tidak mau berusaha, malas-malasan, suka menyalahkan orang lain, tidak ada semangat untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan kondisi seperti ini, mereka pun masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, berarti sama dengan kita melakukan karma buruk. Ya, ketika seseorang mengucapkan ucapan yang tidak baik, itu menghasilkan karma buruk lewat ucapan. Saat dia melakukan perbuatan yang tidak baik dari jasmani, ini melakukan karma buruk lewat jasmani. Saat dia berpikir yang buruk atau yang negatif, ini disebut karma buruk lewat pikiran. Jadi sangat berhubungan dengan karma. Apapun yang dilakukan itu semua adalah perbuatan. Dan perbuatan yang disertai dengan niat atau cetana semua mengarah pada karma. Ya, bahkan Sang Buddha pun menjelaskan mengenai cetana hang bikawe kamang wadami, yang berarti para biku yang dinamakan karma itu adalah yang dinamakan dengan karma adalah cetana, ya. Jadi niat tadi melakukan satu perbuatan baik secara pikiran, ucapan maupun perbuatan jasmani, semua itu karma. Nah, kalau yang dilakukan dalam kehidupan ini adalah yang negatif, berarti dia melakukan karma yang negatif. Maka setelah dari kondisi gelap, dengan melakukan yang negatif dalam kehidupan sekarang ini, tidak mau berubah, ya dia akan menuju ke negatif lagi. Artinya dengan karma buruknya dia akan lahir ke alam yang buruk lagi. Ya, salah satunya dari 4 alam apaya tersebut. Nah, ini hubungannya dengan karma. Sederhananya seperti itu Pak Erwin, ya, Pak Erwan ya, tadi. Jadi baik itu poin kedua dari gelap menuju terang, atau poin ketiga terang menuju gelap, atau poin keempat terang menuju terang, semua itu berkaitan dengan karma. Karma yang lampau yang sudah dilakukan mengondisikan kondisi lahir gelap atau terang saat ini, dan setelah dia lahir dia melakukan apa? Kalau dia melakukan gelap, ini karma yang gelap. Kalau dia melakukan yang terang, ini karma yang baik. Dan karma yang tidak baik atau karma yang baik mengondisikan kelahiran lagi. Yang tidak baik kelahirannya gelap, yang baik kelahirannya terang. Nah, seperti itu untuk Pak Erwan. Kalau ada yang belum pas atau masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, disilakan. Terima kasih. Wah, terima kasih Ramani Santi. Jadi mau terang atau mau gelap, ini kita harus berani move on ya berarti sebenarnya ya. Harus move on. Harus move on ya berarti ya. Ini move on bukan cuma kalau kita lagi putus cinta aja besok move on karena Valentine, tapi kita juga untuk kehidupan ini menuju terang juga kita harus move on ya Ramani ya. Jadi kalau saya pernah dengar cerita Wisaka itu yang sempat mengatai keluarga mertuanya itu dengan menikmati makanan basi katanya kan, kalau nggak salah itu, kalau saya tidak salah ingat itu kan. Nah jadi kalau kita walaupun kita ini terlahirnya gelap atau terang, sebenarnya kita sedang menikmati, kalau menurut Wisaka itu menikmati makanan basi ya. Jadi selanjutnya kita harus move on bagaimana kita bisa menuju jalan yang terang berarti. Kira-kira begitu Ramani ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut. Belum ada. Kalau belum ada, saya yang nanya. Jadi Ramani ya, kalau misalnya tadi Ramani bilang kita terlahir sebagai manusia itu sulit, lalu kan ada, kalau menurut saya pernah baca itu kan ada katanya ada makhluk yang disebut Nea dan makhluk yang disebut Padaparama ya Ramani. Itu katanya kalau Nea itu memungkinkan untuk merealisasi kesucian kalau dia memanfaatkan potensinya. Kalau yang Nea, yang Padaparama itu agak susah ya, tapi ya maksudnya butuh kehidupan yang mendatang. Jadi tapi kalau dari dua jenis makhluk itu
bagaimanakah sih kebutuhan praktik damanya untuk dua jenis makhluk itu? Apakah memang sama ataukah ada perbedaan praktik damanya gitu? Misalnya, tapi kan harus sama-sama. Kalau saya lihat kan ajaran itu sama-sama melaksanakan jalan mulia berunsur 8 ya. Kira-kira penjelasan sederhananya menjalankan jalan mulia berunsur 8 itu kira-kira bagaimana ya, Ramana? Iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Diskusi yang sangat baik dari Saudara Mulyadi terkait dengan tadi membahas dua jenis manusia ya, yang Neya dan Padaparama. Sebenarnya kalau kita bahas komplit, ini juga 4 jenis manusia. Ya, jadi 4 jenis manusia yang dibahas dari sudut suta yang lain begitu, tapi sama-sama masih pada bagian Anguttara Nikaya. Ya, jadi 4 jenis manusia ini perumpamaan yang paling terkenalnya adalah kita anggap teratai yang sudah muncul di atas permukaan. Ya, ini artinya jenis manusia yang memiliki kualitas yang mudah untuk mencapai kesempurnaan. Seperti itu, belajar Dhamma bisa langsung mengerti. Kemudian ada juga kualitas yang belum muncul di permukaan, tapi sudah hampir mau muncul. Nah, ini kualitas yang kedua. Di sini pun dia memiliki kesempatan lebih banyak untuk mencapai kesucian. Nah, tingkat ketiga ini adalah bagian Neya dan tingkat keempat adalah yang Padaparama. Jadi yang ketiga ini dia masih berada di dalam, masih harus berjuang menuju ke atas, ya. Tapi memiliki kesempatan berjuang ke atas. Dalam arti kalau ia bersungguh-sungguh di dalam belajar Dhamma, kemudian praktik Dhamma dengan sungguh-sungguh, maka ia bisa merealisasi ya sesuai dengan kebajikannya tentunya. Nah, kalau yang Padaparama ini mohon maaf sekali. Padaparama ini berada di posisi terbawah. Ya. Kalau kita istilahkan siripada, kata siripada, pada itu kaki. Ya. Kaki berada di paling dasar, paling bawah. Nah, ketika berada di paling bawah, ini tidak mampu untuk berupaya naik ke atas permukaan. Kondisi seperti ini pada saat belajar Dhamma sangat-sangat sulit untuk bisa mengerti, bahkan hampir tidak mengerti. Jadi, kalau kita mau analisis kondisi kita yang sekarang ini, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu berada dalam kondisi yang gelap, berawal dari kondisi gelap atau berawal dari kondisi yang terang, tapi karena Bapak Ibu berada ya saat ini belajar mengikuti misalnya kegiatan DSO, rajin belajar Dhamma, ya, suka belajar Dhamma, suka ikut analisis Dhamma atau bedah sutta, kemudian Bapak Ibu masih bisa mengerti, artinya kita berada di posisi Neya, bukan di posisi Padaparama. Karena kalau di posisi Padaparama, kemungkinan besar kita pun malas untuk belajar. Karena saat belajar tidak bisa mengerti. Tapi kalau posisi Neya, walaupun sulit mengerti, tapi kita masih belajar untuk bisa mengerti. Ya, sedikit-sedikit Dhamma yang mudah masih dapat kita pahami. Jadi kondisi praktik Dhammanya sebenarnya simpel sekali. Perbanyak saja semua perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Kalau tadi mengacu pada jalan mulia berunsur 8, ya, baik itu samaditi sama sangkapa, mulai dari memiliki pandangan atau pengertian yang benar dan pikiran yang benar, ini menjadi poin utama atau poin kunci agar kita bisa mengerti. Jadi ibarat kita mau mempraktikkan sesuatu, kita belajar dulu, kan begitu. Ya, misalnya Bapak Ibu belum pernah mengenal meditasi, lalu mau bermeditasi, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah belajar mencari teori tentang meditasi. Nah, menggali wawasan mengenai meditasi dan berpikiran yang benar tentang meditasi itu bagian dari jalan mulia berunsur 8 juga. Tapi praktik yang paling sederhana, paling rendah. Kalau kita mau mengupas jalan mulia berunsur 8 dari sudut Dhammacakkappavattana Sutta, ini pun sebenarnya sangat dalam. Karena ada bagian yang rendah, bagian yang menengah, juga bagian yang tinggi. Nah, sebagai umat awam, pada saat kita belajar Dhamma dari
dasar ini masih bagian yang terendah, ya. Jadi samaditi sama sankappa kita baru mengerti konsep, sekedar mengerti konsep yang benar terlebih dahulu. Nah, kalau sudah mengerti konsep, kita mulai praktik. Dan ketika mulai praktik, disinilah peran sila dalam jalan mulia berunsur 8, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar. Artinya, dalam kehidupan kita, kalau mau mempraktekkan samadhi dengan baik, sila kita harus baik dulu. Kalau kita suka melanggar sila, berucap yang tidak benar, saat mau meditasi, pasti Bapak Ibu, batinnya nggak tenang. Ya, tidak nyaman, tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena bisa jadi ada penyesalan, ada ketakutan karena ucapan-ucapan yang tidak benar. Lalu, begitupun dengan perbuatan benar. Kalau kita suka menyakiti orang lain, makhluk lain, akan muncul penyesalan, kekhawatiran, banyak musuh. Maka tidak tenang untuk praktik samadhi. Dan ini pun merugikan. Ya. Atau kalau kita memiliki mata pencarian yang tidak benar, berdagang dengan cara yang salah. Nah, ini pun akan membuat kondisi batin kita galau atau kacau. Sehingga tidak mudah untuk praktik dhamma. Atau praktik meditasi misalnya. Nah, jadi secara sederhananya, setelah memiliki wawasan yang benar, pandangan yang benar, dan berpikiran yang benar secara konsep, kita mulai mempraktikkan konsep tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dengan praktik berucap yang baik, berbuat yang baik, dan bermata pencarian yang baik. Selanjutnya, dengan 3 kondisi sila yang baik tadi, ya 3 bagian dari sila yang baik, maka mengondisikan batin menjadi lebih tenang, kita bisa berkonsentrasi dengan baik, ini menunjang, ya, menunjang untuk perhatian yang benar dan juga menunjang konsentrasi benar, ya. Tapi sebelumnya perlu yang dinamakan daya upaya benar. Nah, daya upaya benar di sini paling minimal atau paling sederhana, kita harus sadar dulu apa nih yang negatif yang harus kita tinggalkan. Apa yang negatif yang jangan kita lakukan atau jangan dimunculkan. Kemudian, apa yang baik yang belum dilakukan, ini harus kita kerjakan. Dan apa hal baik yang sudah kita lakukan dan menjadi kebiasaan, ini harus dikembangkan. Nah, inilah daya upaya ini yang membuat kita, kalau nanti praktik meditasi dan merasa bahagia di dalam praktik samadhi tadi, kita akan terus lanjut dan berkembang. Ya, otomatis setelah praktik meditasi yang baik, kita akan memiliki kebijaksanaan yang baru. Kita memiliki wawasan yang baru dan pikiran benar yang baru. Nah, artinya samadhi sama sankappa kita mulai berkembang. Dan pada saat berkembang ini bukan sebatas konsep lagi, tapi sudah hasil dari praktik sederhana yang kita lakukan. Nah, kurang lebih demikian untuk Saudara Mulyadi. Semoga dapat menjawab, atau apabila ada yang terlewat dan belum terjawab, boleh didiskusikan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani, luar biasa jawabannya. Ya, jadi teman-teman, yang penting kalau saya sih ngerangkumnya, udahlah berbuat baik sebanyak-banyaknya aja lah, intinya gitu. Baik itu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan ya. Kalau saya suruh ngulang nggak bisa jawaban Ramani tadi. Ya, tapi Ramani kalau saya lihat ini kan di lingkungan Buddhis ini kan, kalau saya lihat ini suka banyak namanya mitos atau hoax lah ya. Kayak misalnya ini hidup ini penuh intrik lah, munafik lah, mau jadi menjalankan sila itu sulit sebenarnya. Bisnis nggak bohong bagaimana gitu kan. Terus ada yang bilang, saya baru belajar dhamma nih, masih teoritis, belum banyak praktik, loba dosa moha masih banyak, ya kan. Parami saya masih jauh misalnya, atau nggak sempat meditasi lah, nggak ada waktu misalnya. Atau ada juga yang berpikiran bahwa ini semua manusia nih, semua pasti duwe hetuka lah, ini semuanya pada parama, ini maksudnya mau berlatih juga maksudnya apalagi mau cari orang suci saat ini kan, maksudnya belum ada yang merealisasi dhamma dengan baik ya. Tapi menurut Ramani gimana ya caranya ya, misalnya kalau untuk menghilangkan hoax ini, atau bagaimana membangkitkan semangat kita untuk berjalan ke arah yang terang, terlepas dari ini hoax nggak bener nih intinya. Itu kita gimana ya Ramani ya? Maksudnya sikap batin kita harus bagaimana ya?
untuk membangkitkan Baik, terima semangat nih kasih. teman-teman yang kan teman-teman kadang-kadang kalau yang baru-baru belajar kan banyak oh ini data inilah hoax itulah ini mitos lah aduh kita termakan mitos sama hoax nih jadi bukan bukan mau pemilu doang yang hoax nih ternyata Ramani. Silakan Ramani, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Saudara Mulyadi. Ya, ini diskusinya makin luas ya dan cukup menarik, betul sekali. Membangkitkan motivasi kita baik bagi yang baru mengenal Dhamma ataupun yang sudah mengenal Dhamma agar tetap berpikiran yang benar dan tetap berada di jalan yang terang. Ya. Cara yang paling pertama adalah sadar. Ya. Kalau tidak sadar maka tidak ada cara lanjutannya. Jadi yang paling pertama adalah sadar. Sadar apa sih? Sadar dulu kita manusia bukan. Maaf ya. Sadar dulu kita itu manusia atau bukan. Itu dulu yang dipertanyakan. Loh, kok begitu amat? Ya, kok harus sadar kita ini manusia atau bukan? Karena kalau sadar diri kita manusia, maka poin pertama yang harus dimunculkan adalah bersyukur. Bersyukur loh, beruntung saat ini kita jadi manusia. Coba bayangin, kalau ternyata kita saat ini sebagai anjing misalnya, atau sebagai kucing, ya, atau sebagai hewan lainnya, atau mungkin saat ini terlahir sebagai makhluk peta, ya, atau dengan berbagai asumsi kelahiran yang lainnya, yang negatif. Nah, jadi saat melihat wujud diri kita sendiri, ya, jadi kalau mau sadar paling gampang, ayo cari cermin, ya, cari cermin langsung ke cermin. Oh, masih berwujud manusia. Nah, pada saat tahu wujudnya manusia, sadarlah. Apa yang disadarkan? Satu, bersyukurlah. Oh, saya ini manusia loh. Ya. Dan saya bisa lahir jadi manusia karena berkat kebajikan saya di kehidupan lampau. Artinya yang lampau saya sudah berjuang untuk berbuat baik. Bapak Ibu, perjuangan kita yang lampau itu patut kita hargai, bukan kita sia-siakan. Ya, ibaratnya sekarang nih, Bapak Ibu bekerja, mendapatkan penghasilan, nah uang jerih payah dari bulan pertama bekerja, bulan kedua bekerja, bulan ketiga bekerja, pertanyaannya, apakah sekarang ini Bapak Ibu mau dengan mudah menghambur-hamburkan atau membuangnya? Pasti tidak. Ya. Kalau kita waras sebagai manusia, ada upaya untuk menyimpan, ada upaya untuk menghemat, ada upaya untuk menghargai. Nah, begitupun dengan diri kita sendiri. Poin pertama adalah sadar dulu. Kita ini manusia loh. Dan perjuangan untuk jadi manusia ini tidak mudah. Jadi karena sudah sebagai manusia, sadar dirinya manusia, yuk lanjutkan perjuangan yang sebelumnya. Ya, masalah misalnya berpikiran bahwa praktik Dhamma itu sulit. Nah, Bapak Ibu, praktik Dhamma itu nggak sulit. Ya, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pemula belajar agama Buddha. Ya, kalau Bapak Ibu mengejar, oh saya harus menguasai sutta dari awal sampai akhir, ya pasti sulit. Ya, umat Buddha punya kitab suci Tipitaka. Saya mau menguasai Tipitaka sampai ngelotok, ya sulit. Ya, kenapa? Karena kitab sucinya banyak sekali. Tapi bukan itu intinya, Bapak Ibu. Intinya adalah kita belajar Dhamma, walaupun sedikit, tapi bisa kita praktekkan. Jadi bukan sulitnya, melainkan kemauannya. Mau nggak belajarnya? Dan setelah belajar, mau dipraktekkan tidak? Jadi ada maunya. Ya, niat untuk mau belajar, mau praktek. Kenapa harus dua itu? Karena kalau hanya belajar nggak praktek, sama dengan kosong. Artinya apa? Ketika belajar nggak ngerti ya lewat. Tapi kalau sudah belajar, dicoba praktek, dia bisa evaluasi. Oh, ternyata bagus loh. Oh, ternyata saya lebih tenang. Ternyata bermanfaat. Nah, karena sudah bisa evaluasi sendiri, bisa mendapatkan manfaat bagi diri sendiri, maka akan lebih bahagia tentunya. Kalau sudah seperti itu, saya yakin Bapak Ibu yang sudah mempraktikkan langsung, yang sudah mengalami manfaat Dhamma secara langsung, pasti punya keyakinan yang semakin tinggi dan nggak mungkin mudah terpengaruh dengan hoaks yang ada. Ya. Dan untuk praktik Dhamma itu tidak sulit, Bapak Ibu. Yang penting adalah mau untuk praktik.
Mulai dari Bapak Ibu bangun pagi, mau tersenyum saja itu sudah berbuat baik, dan itu juga praktik dhamma. Saat Bapak Ibu mandi, bisa menikmati mandi, ya, merasakan segar jasmani Bapak Ibu, itu dhamma loh. Saat Bapak Ibu bersyukur dengan rasa bahagia menikmati, itu juga dhamma. Ya, kalau mau dibawa lebih luas, bahagia secara dhamma juga ada 4. Bahagia karena memiliki. Ya, Bapak Ibu bangun pagi punya waktu mandi dengan santai, tidak terburu-buru, itu bahagia loh. Ada orang yang mandinya nggak bahagia. Kenapa? Bangun paginya udah telat, masuk kamar mandi buru-buru 2 menit, cus langsung keluar. Ya, bisa jadi dia stres tuh. Kenapa? Karena belum nyaman, sudah dipaksa keluar dari kamar mandinya. Sudah harus buru-buru bekerja, ini nggak menikmati dan dia tidak bahagia. Kenapa? Karena nggak punya waktu untuk menikmati mandi. Jadi selain dia punya waktu, bisa memiliki waktu, bisa menikmati waktunya bahkan untuk mandi, itu sudah kebahagiaan dan itu bagian dari dhamma. Banyak orang yang kadang bahkan tidak menyadari itu dan tidak bisa menikmati. Ya. Punya makanan, bisa menikmati makanan, itu juga dhamma. Dan itu saat Bapak Ibu bahagia, bersyukur, itu adalah kondisi pikiran yang positif. Itu karma baik juga. Ya. Artinya saat Bapak Ibu bersyukur, menghargai makanan, makanan dengan penuh konsentrasi, itu sudah merupakan meditasi juga. Ya, konsentrasi saat makan itu meditasi. Jadi nggak ada istilahnya, oh saya nggak punya waktu buat meditasi karena sibuk bekerja 24 jam misalnya. Ya, itu nggak mungkin. Karena saat Bapak Ibu bisa duduk dengan tenang, menikmati nafas Bapak Ibu, itu meditasi. Saat Bapak Ibu bisa makan dengan konsentrasi fokus untuk makan saja, itu pun meditasi. Saat Bapak Ibu berjalan, fokus menyadari diri berjalan, itu pun meditasi. Bahkan saat Bapak Ibu duduk santai, menyadari duduk santai, itu pun meditasi. Ya, secara logika nggak mungkin kan kita 24 jam nggak duduk, nggak berbaring, nggak tidur, nggak berjalan. Ya, jadi kalau dibilang tidak ada waktu meditasi, itu impossible. Ya, sangat impossible sekali. Yang mengatakan sulit sekali praktik dhamma karena nggak ada waktu, itu juga impossible. Kenapa? Karena tinggal kemauan. Kalau udah sadar, sudah mau, oh iya, saat berjalan saya mau coba praktik dhamma, mau konsentrasi untuk berjalan. Dengan konsentrasi berjalan, saya tidak menyenggol orang lain, tidak membuat masalah bagi orang lain, atau juga tidak membuat diri sendiri jatuh sehingga terluka. Konsentrasi saat bekerja, sehingga pekerjaannya bagus, tidak merugikan orang lain. Nah, ini pun kebajikan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kebajikan itu banyak sudutnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah kita sadar dan tahu apa yang bisa kita lakukan, dan yang kita lakukan itu harus bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang masih menganggap bahwa kan loba dosa moha saya masih tebal. Nah, justru karena loba dosa moha kita masih tebal, dan kalau kita sadar, kita ini manusia loh, maka yang tebal itu harus ditipiskan. Kan begitu. Ya. Kalau yang tebal tadi tidak ditipiskan, ya makin tebal. Ibaratnya Bapak Ibu, rumah kita ini berlumut. Lumutnya masih tebal. Oke. Tapi Bapak Ibu setiap hari biarkan saja lumutnya itu tebal. Pertanyaannya, apakah lumutnya bersih? Tidak mungkin. Ya. Yang ada nanti dia akan makin tebal dan makin tebal. Nah, begitupun dengan kita, Bapak Ibu. Kekotoran batin kita kalau nggak ada upaya untuk mengurangi atau mengikis, ya akan terus tebal. Ya. Atau misalnya diri kita saja yang paling simpel. Bapak Ibu setiap hari perlu mandi kan ya? Bisa jadi ada yang sehari mandi 2 kali, sehari mandi 3 kali. Kenapa sih Bapak Ibu harus mandi? Kenapa nggak usah mandi aja 1 bulan? Kira-kira rasanya apa tuh? Keringatnya tebal, dakinya tebal, aromanya pun tebal. Betul ya? Nah, Bapak Ibu nyaman nggak? Pasti tidak nyaman. Nah, begitupun dengan kekotoran batin. Betul.
kotoran batin kita itu tebal. Oke, karena memang masuk mat awal. Tapi ibarat kita tadi mau mandi, mau membersihkan, nah kotoran batin kita pun harus dibersihkan sedikit demi sedikit. Caranya adalah mau praktik, mau belajar, mau praktik. Kalau hanya mengeluh, kotoran batin saya tebal, tapi nggak ada upaya menyikat, nggak ada upaya membersihkan, ya nggak bersih-bersih, kan begitu logikanya. Ya, jadi harus ada upaya mau berusaha. Jadi motivasinya adalah bagi kita yang masih pemula belajar Dhamma, ya Bapak Ibu, tidak perlu stres atau pusing dengan tipitaka. Belajarlah dari Dhamma yang paling sederhana dalam kehidupan Bapak Ibu. Sadarilah kondisi kehidupan Bapak Ibu, itu semua Dhamma. Ya, Bapak Ibu bisa buka di Dhamma Nusati, di situ jelas Dhamma itu berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Kapanpun, dimanapun ada Dhamma. Ya, jadi kita belajar dari dunia kita, kehidupan sehari-hari kita itu semua Dhamma. Ketika pola pikir kita positif, itu menjadi perilaku yang positif. Berarti Bapak Ibu sudah praktik Dhamma yang positif. Tapi ketika Bapak Ibu berpikir negatif, nah itu menjadi praktik Dhamma yang negatif, yang akan mengarah pada kama buruk dan menuju ke yang gelap. Ya, jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan mitos ataupun hoaks, ya, sulitnya belajar Dhamma, sulitnya praktek karena harus meditasi segala macam. Tidak sesulit itu Bapak Ibu. Cukup waspada, cukup sadar dengan kondisi kehidupan Bapak Ibu, dan mulailah dari kehidupan terdekat Bapak Ibu sendiri. Ya, itu cara paling mudah kita belajar Dhamma. Dengan kondisi demikian, kita akan menumbuhkan kebijaksanaan kita sedikit demi sedikit berdasarkan pengalaman. Dan guru yang terbaik itu adalah pengalaman, bukan sebatas teori semata atau konsep. Ya, demikian untuk Saudara Mulyadi. Semoga dapat diterima dengan baik atau tidak ada yang terlewat. Kalau yang terlewat boleh sharing lagi. Siap. Terima Wah, kasih. ini terima kasih Ramani. Wah, kita sudah dimotivasi nih ya. Jadi sebenarnya saya tahu Ramani Santi ini bukan karena Suta, sebenarnya karena saya tahu juga Ramani Santi ini guru Abhidhamma sebenarnya. Ya, itu yang banyak dijadikan momok oleh umat Buddha, tapi kayaknya bagi Ramani gampang. Nanti kita bisa minta tips dan triknya nih belajar Abhidhamma bagaimana nih. Karena kalau belajar Abhidhamma tuh makin presisi ya Ramani ya. Ya, yang mana perbuatan yang benar-benar baik, yang mana itu jadi presisi kita taunya ya. Kadang-kadang kan kita anggap ini perbuatan baik, tapi ternyata kalau katanya kalau dianalisa Abhidhamma kadang-kadang suka nggak pas juga gitu, nggak presisi juga mungkin. Nanti kita sekali-sekali undang Ramani untuk sharing gimana caranya belajar Abhidhamma yang gampang dan mudah ya. Baik Ramani, terima kasih. Itu sangat luar biasa ini motivasinya. Kalau saya lihat kembali ya tadi, kalau kita belajar Dhamma apa segala macam ya. Jadi kadang-kadang kita juga butuh ini signifikansinya bagaimana ya Ramani dengan punya sahabat yang baik gitu ya. Maksudnya kita harus punya sahabat yang baik. Terus bagaimana caranya sih kita bisa mengembangkan kondisi, bisa ketemu dengan orang-orang yang great ya, yang hebat ya, untuk yang bisa mengelilingi kita. Sehingga karena kalau saya lihat cerita-cerita di kayak misalnya Raja Ajata I atau anak hartawan Mahadana misalnya, itu kan sebenarnya kan mereka ini kan punya potensi untuk merealisasi nibbana, tapi karena bergaul dengan yang salah itu jadi kejeblos ya Ramani ya. Akhirnya mereka sebenarnya lahir di keluarga kaya, lahir jadi anak raja, itu kan sebenarnya jalan yang terang ya. Tapi tiba-tiba mereka harus masuk neraka gitu. Atau anak hartawan Mahadana karena nafsu dan lalai itu kejeblos sampai jadi jatuh miskin, suami istri. Itu saya kalau baca ngenes juga itu ceritanya gitu Ramani ya. Jadi sebenarnya signifikansi untuk punya teman yang baik itu bagaimana, dan bagaimana sih cara kita memperoleh teman yang baik itu Ramani gitu, untuk yang mendukung kita supaya tetap jalan terang ini tetap ter-maintain lah gitu istilahnya. Terima kasih Ramani, silakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Mulyadi ya. Jadi diskusi kita berkembang lagi malam hari ini luar biasa ya, terkait dengan peran Kalyanamita. Kalyanamita itu penting sekali ya. Kalau dari beberapa yang sudah tadi diungkapkan oleh Saudara Mulyadi, kita tahu nih bahwa benar dalam 4 jenis manusia yang Sang Buddha telah ajarkan pada kita, sebagian yang sudah dengan kondisi berawal dari terang bahkan jatuh mengenaskan ke kondisi yang gelap, begitu ya.
Nah, sekarang kita lihat kondisi dari Kalyana Mitra. Yang diartikan dengan Kalyana Mitra atau sahabat baik, ini berarti kondisinya harus baik. Ya, karena kondisinya baik, sekarang begini. Kalau kondisi kita positif, kita harus berkumpul, ya kalau mau berkumpul dengan orang-orang yang positif, kita harus punya kondisi yang positif pula. Ya. Jadi di sini kita yang berupaya, kita yang harus aktif berkumpul dengan kondisi yang positif. Contoh sederhana begini, kita sudah sibuk kerja seharian, di kantor mungkin emosi kita tidak terkendali, dan kita mudah sekali emosi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Lalu ketika pulang ke rumah, mungkin bagi yang merantau ya, tidak ada orang di sekitar, yang ada hanya teman-teman yang sama-sama ngekos misalnya, kemudian yang hobinya hura-hura. Nah, kalau kita bisa lihat kondisi ini, dengan kondisi emosi kita yang sudah negatif, kemudian di lingkungan kita kebanyakan praktiknya lebih banyak ke arah yang negatif juga. Di sini kita mau pilih yang mana? Dalam arti menyadarkan diri sendiri. Saya mau bergabung dengan kondisi yang negatif seperti itu untuk menghibur diri saya, ya. Karena berteman dengan teman-teman yang hobi hura-hura dan yang lain itu sebenarnya menyenangkan juga, betul ya. Ini termasuk kebahagiaan duniawi tapi bermata kail nih istilahnya secara dhamma. Jadi menyenangkan tapi juga nanti mengefekkan penderitaan yang lebih panjang, begitu kan. Jadi hanya kesenangan yang sesaat. Atau kita mau membawa kondisi batin kita yang negatif dari tempat kerja yang udah lelah tadi ke arah yang positif ya. Contohnya cari kondisi yang bisa positif. Kalau lingkungannya dekat wihara, nggak ada salahnya mampir ke wihara ya. Menenangkan diri ke wihara ini namanya mencari lingkungan yang positif. Nah, kalau kita mau berusaha ke wihara, pasti di situ ada orang-orang kan gitu. Ya. Ada orang-orang yang mungkin kita belum tahu nih dia positif atau negatif. Tapi karena kita mau ke wihara, dan di situ lingkungannya positif, kita bisa belajar mencari orang yang positif. Dan semua ini tergantung keputusan kita juga. Jadi saat bertemu dengan orang di sana, ya, saat kita mulai bersosialisasi atau bergaul, oh ternyata pola pikir orang ini negatif ya, maka kita bisa putusin, oh ini tidak bermanfaat buat kita. Maka kita tidak diwajibkan untuk mendekatkan diri. Kalau mau menjauhi juga boleh, ya. Dan memang disarankan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Kalau dalam Manggala Sutta kan seperti itu. Jadi pada saat kita ke wihara, carilah orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi yang positif pula. Ya, jadi kita coba bersosialisasi ketika bergaul. Oh ternyata pola pikirnya positif, ya. Orangnya menyenangkan, bisa membuat kita tenang, bisa memberikan masukan positif bagi kita. Nah, ini akan berkembang menjadi Kalyana Mitra kita. Itu satu posisi ya. Posisi yang kedua, kalau kita berjalan menuju wihara, minimal di wihara mungkin ada biku. Nah, pada saat kita sedang galau dengan banyak pikiran-pikiran atau emosi negatif ya, kita bisa pergi menemui biku. Dan kemudian kita bisa minta masukan, saran atau dhamma sederhana yang membuat batin kita lebih tenang. Nah, ini berarti kita sudah mencari Kalyana Mitra. Jadi, Kalyana Mitra ini bukan tiba-tiba ada dalam kehidupan kita, melainkan kita yang harus mencari lingkungan yang punya Kalyana Mitra. Itu yang lebih tepat. Karena di lingkungan kita tidak semua tersedia orang-orang yang baik. Ada orang dengan penampakan yang baik, mohon maaf, jangan ada tersinggung, tapi hatinya belum tentu baik. Ya, ada orang yang berperilaku baik sama kita, tapi bisa jadi belum bijak kepada kita. Nah, jadi kalau kita mau memiliki kondisi Kalyana Mitra, kita yang harus berjuang. Kita yang harus mencari. Carilah orang-orang dengan kondisi yang baik. Dan orang-orang dengan kondisi baik ini paling mudah ditemukan kalau kita pergi ke lingkungan positif. Ya, jadi kita yang membangun kondisi positif itu. Atau bagi grup pemuda bisa mencari pemuda-pemuda yang memiliki kegiatan-kegiatan positif. Nah, di sana pasti dapat menemukan salah satu atau salah dua Kalyana Mitra yang baik, ya. Tapi sebenarnya seperti ini. Kalyana Mitra yang baik ini kadang disalahartikan. Banyak disalahartikan oleh kita bahwa mereka adalah sahabat baik yang selalu mensupport kita, ya.
yang selalu mengiyakan perkataan kita, itu salah ya Bapak Ibu. Kalyanamita ini tidak pandang bulu, dalam arti kalau kita salah dia akan menegur kita. Dia harus dan wajib memberitahukan pada kita, kamu salah loh. Ya. Dan akan berupaya untuk mengajak kita ke jalan yang benar. Kalyanamita tidak akan membiarkan kita jatuh pada lubang lumpur ya yang akan membuat kita makin tenggelam dan makin menderita. Ini kalyanamita. Jadi Bapak Ibu gampang sekali mencari ciri orang yang kalyanamita atau bukan di lingkungan kita. Ya, Bapak Ibu ketika berbuat salah, ada yang masih menasihati Bapak Ibu dengan yang baik, nah maka kita menghargai mereka, itu akan menjadi kalyanamita kita. Yang sulit adalah pada saat kita menerima kritikan dari orang lain, kita ego terlebih dahulu. Akibatnya kita menjadi berpersepsi salah atau menganggap orang itu sebagai musuh. Ya, padahal orang yang memperingatkan kita, menyadarkan kita, atau memberikan nasihat atau teguran pada kita untuk jadi lebih baik, ini akan bisa menjadi kalyanamita kita. Nah, ini salah satu kondisi dari kalyanamita, ya. Jadi mau mendapatkan kalyanamita, berjuang dulu. Dua, carilah kondisi-kondisi yang positif, lingkungan yang positif agar mendapatkan teman-teman yang positif. Yang ketiga, kalau kita tahu lingkungan kita itu negatif, kalau bisa dihindari, ayo dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, jangan sampai tercemplung ke dalam lumpurnya. Ya, jadi jangan sampai mau terbawa arusnya. Kita harus buat pengendalian diri yang ketat untuk diri kita. Dan caranya adalah berusahalah untuk mencari lingkungan yang positif. Menjaga diri kita sendiri dengan baik. Menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Nah, terkait kalyanamita ini juga, Bapak Ibu, kita bisa berupaya menghargai orang lain dari sudut manapun. Ya, ketika kita mampu menghargai orang lain dari sudut manapun dengan cara berpikiran positif, maka kita bisa menjadi kalyanamita bagi banyak orang. Otomatis orang-orang yang mau menjadi lebih baik pun akan mendekati kita. Ya, jadi poin satu, kita yang mencari keluar, atau poin kedua, kita merubah diri kita menjadi positif dan menjadikan diri kita sebagai kalyanamita bagi orang lain, sehingga orang-orang yang membutuhkan kalyanamita tadi akan mendekati kita. Jadi kita yang jadi porosnya. Nah, ini tinggal kita semua yang memutuskan dan mengupayakan. Ya, jadi tidak menenggelamkan diri kita pada permasalahan diri kita, membuat menjadi lebih negatif. Tapi harus mencari solusi untuk menjadi lebih positif. Kurang lebih seperti itu untuk Saudara Mulyadi. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Kalau belum, boleh sharing kembali. Baik. Terima kasih. Wah, ini hari ini banyak tips dan trik ya dari Ramani ya. Jadi teman-teman, Romo Ramani, Ibu Bapak, kalau saya ringkas saja dari jawaban Ramani Santi bahwa sebenarnya kondisi baik itu memang harus kita ciptakan ya berarti ya. Kita kalau nunggu itu walaupun ada tapi lebih lambat. Tapi kalau misalnya kita menciptakan dengan pikiran yang positif, lalu kita memang mau berusaha untuk berubah, untuk mencari hal yang positif, itu memang kondisi itu harus kita ciptakan ya Ramani ya. Kita harus membangkitkan semangat bahwa saya harus datang ke tempat positif nih. Jadi nanti begitu kita datang, mungkin nanti kita ketemu dengan teman-teman yang bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik ya teman-teman. Atau kalau misalnya kita sudah menjadi lebih baik, kita bisa menjadikan sekeliling kita juga orang-orang menjadi lebih baik untuk saling menguntungkan dan saling memotivasi ya. Kira-kira begitu Ramani ya. Betul. Ini ada pertanyaan yang masuk ke WA saya bacakan aja Ramani ya. Ini ada 2 tapi saya jadikan 1 aja. Yang pertama adalah kalau misalnya bagaimana dengan kondisi saat ini, mungkin ini ceritanya mungkin terlahir gelap kali mungkin ya. Dengan kondisi saat ini, tapi dia berusaha, tapi kayaknya solusinya tuh nggak ketemu ya, atau nggak ada solusi ya. Lalu dengan berkebalikannya, bagaimana ada orang yang sepanjang hidupnya enak terus, tapi tidak banyak berbuat baik, justru nggak kurang-kurang. Kira-kira kapan ya bisa seperti itu gitu? Maksudnya mungkin ini orang ini mungkin merasa bahwa dia terlahir gelap, mungkin lihat orang yang terang, kok saya nggak bisa kayak dia ya gitu ya. Maksudnya itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Terus kapan bisa seperti itu gitu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih telah share pertanyaan ya. Jadi terkait dengan
Orang dengan kondisi yang gelap sudah berupaya tapi merasa nggak ada solusi untuk lebih baik ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau kita berpikiran tidak ada satu kondisi pun yang membuat kita lebih baik, itu tidak mungkin. Ya, sekali lagi, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena yang ada pada diri kita ya, mau melihat secara langsung, menerima apa adanya, bersyukur, itu sudah menjadi kondisi lebih baik. Ya, singkatnya begini, ada orang yang sudah kaya raya, tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Karena ia gelisah, takut hartanya dirampok, takut menjadi miskin, ya, takut bahwa teman-teman di sekitarnya itu hanya mengincar hartanya, dia akan tidur dengan penuh kegelisahan. Tapi ada juga orang yang mohon maaf ekonominya mungkin sederhana hingga tinggalnya itu hanya di gubuk, tapi karena dia bisa menghargai, ya inilah hidup saya, memang saat ini berada di gubuk, menikmati gubuk tersebut berasa surga, ya nyaman bagi dia untuk tidur, karena dia bisa menerima kondisi itu, tidak menolak apa adanya, ya, dan dia mau berupaya untuk bangkit. Nah, upaya untuk bangkit ini karena dia menyadari kondisinya dan menerima. Kalau kita lihat dari sudut orang yang kaya dan sudut dari orang yang tidak mampu tadi, menurut Bapak Ibu lebih bahagia yang mana? Orang yang kaya atau orang yang tidak mampu? Ya, otomatis jawabannya adalah orang yang tidak mampu. Karena dia akan lebih bahagia. Semakin dia bisa menerima kondisinya, dia akan bahagia. Pada saat dia bahagia, emosi positif itu muncul. Pada saat dia bahagia, semangat, ya, semangat untuk majunya muncul. Jadi, ketika dia bisa menerima, oh, saya memang sekarang ini orang yang tidak mampu. Saya memang sekarang ini dengan kondisi terbatas. Tapi karena dengan kondisi terbatas tadi dia bisa menerima dan menghargai kehidupannya, dia akan berjuang lebih baik. Dan karena dia mau berjuang lebih baik, dia akan menjadikan orang sekitar sebagai motivasi. Oh, orang itu kaya, bermudita cita saja, merasa bahagia melihat orang lain bahagia, itu karma baik. Gampang sekali kan Bapak Ibu, ya. Jadi bahkan orang yang sulit, kehidupannya sulit, ya, atau ekonomi sulit pun bisa berbuat baik dengan cara berbahagia saat melihat orang lain berbahagia. Melihat orang kaya, ia berbahagia. Turut berbahagia saja sudah merupakan karma baik. Jadi kalau dia bisa praktikkan itu, tidak mungkin tidak ada solusi dalam hidupnya. Perlahan-lahan kita melakukan banyak kebajikan, ya, walaupun kebajikan itu kecil, yang mungkin bagi orang tidak berarti apa-apa, tapi bagi kita, ketika kita hargai, ketika kita mau menerima kebajikan itu, menyadari dan melakukan dengan tulus, itu akan menjadi kebajikan yang besar sekali. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kisah seorang nenek yang berdana pelita dengan menjual rambutnya, ya, karena tidak punya apa-apa. Kemudian ada hartawan yang mendanakan pelita yang luar biasa, tapi ternyata ketika angin kencang datang, semuanya padam kecuali pelita si nenek tadi. Nah, ini menandakan apa? Ketulusan, ya, dari orang yang hidupnya mungkin dari kondisi gelap. Jadi, jangan pernah patah semangat dengan kondisi gelap kita. Semakin kondisi gelap, semakin harus bersyukur, semakin mau menerima dan mau berusaha. Gimana caranya saya akan bangkit? Karena nggak mungkin tidak ada solusi. Ya, Bapak Ibu sekarang kondisi hidup sulit, misalnya. Punya teman-teman juga sulit. Cobalah rajin ke wihara. Kenapa dengan rajin ke wihara? Kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Betul ya? Kemudian mungkin di wihara setahun sekali ada pembagian sembako barangkali. Karena kondisi kita sulit, kita rajin ke wihara, bisa jadi dari pengurus wihara, oh ini buat kita. Kenapa? Karena untuk menunjang kehidupan. Kita bisa mendapatkan dana juga dari situ. Itu positif loh, bukan negatif. Dengan kondisi kita sulit, karena mau rajin ke wihara, kita bisa bertemu orang-orang yang baik. Barangkali ada kondisi cocok, ada donatur yang cocok, atau ada pengusaha yang cocok mau ngajak kita bisnis. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kondisi sulit, nggak mau berusaha, nggak mau pergi ke tempat yang positif, tidak menjaga perilaku dan moralitas dengan baik, ya sulit, ya benar-benar sulit untuk bisa maju.
Karena orang ketemu kita takut. Kenapa? Ini orang nggak punya mental maju. Bagaimana dia mau mendekat? Kita sendiri nggak mau supaya menjadi lebih maju, kan gitu. Kalau kita sudah tidak menghargai diri sendiri dalam arti, saya udah hidup begini, udah begini aja, nggak bakal bisa berubah, nggak ada solusi positif, ya berarti kita memandang rendah diri sendiri. Diri sendiri udah memandang rendah diri sendiri, gimana orang lain mau memandang kita dengan baik, kan begitu. Ya, jadi berupaya bangkit dari diri sendiri. Kata tidak ada solusi itu impossible. Setiap problem ada solusi. Tinggal kita menghargai dari yang terkecil terlebih dahulu, baru bisa melihat solusi itu. Ya, bagi yang memiliki kondisi yang sulit, bisa makan dengan cukup, punya kesehatan, punya pakaian untuk dipakai, itu pun sudah beribu berkah artinya. Kalau bisa menghargai itu, pasti bahagia, nggak akan menderita. Ya, lalu terkait orang yang hidupnya sudah enak banget, ya, lahirnya memang sudah bahagia, kondisi-kondisinya sudah positif, tidak banyak berbuat baik, tapi ya kekayaannya nggak berkurang-kurang. Jangan iri Bapak Ibu. Itu artinya dia bisa menikmati semua kebajikannya berkat lampaunya. Ya. Lampaunya mungkin dia sangat besar melakukan kebajikan sehingga saat ini menjadi seorang hartawan atau jutawan yang kehidupannya sangat berlimpah. Tapi Bapak Ibu ingat, Dhamma tidak ada sesuatu yang kekal. Roda itu terus berputar. Seorang yang kaya jutawan seperti bagaimanapun, mohon maaf, ada waktunya akan meninggal. Ya, saat ini untung, besok bisa rugi. Saat ini jutawan, kalau dia tidak ada perbuatan baik, ya, walaupun sekarang menikmati harta yang berlimpah, tapi tidak ada keinginan untuk berbuat baik, tidak menghargai kekayaannya, berhura-hura menghabiskan, menghamburkan seperti itu, namanya kekayaannya yang tidak kekal, ya pasti akan habis juga. Ada waktunya dia akan melarat juga. Hanya saja butuh proses. Tidak ada yang instan ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu iri melihat mereka yang hidup berlimpah. Justru kita harus jadikan motivasi. Oh, dia hidup berlimpah karena dia melakukan hal-hal yang bermanfaat pastinya. Jadi kalau kita mau memiliki keberlimpahan tadi, jangan lupa banyak-banyaklah melakukan kebajikan. Ya. Dan ingat, kurangi pikiran iri. Ya, kalau melihat tetangga jangan timbulkan pikiran iri. Kenapa? Karena itu sama dengan membuat kita makin terjerumus. Karena karma buruk kita berkembang, seperti kita menyuburkan bibit-bibit kita yang sudah negatif, membuat hidup kita makin negatif. Ya, jadi di dalam Dhamma ada yang namanya Brahma Wihara. Ya, kita bisa kembangkan metta, bisa kembangkan karuna, bisa kembangkan mudita, juga bisa kembangkan UPK. Jadi belajar menerima kondisi hidup kita apa adanya ini dengan sikap UPK, ya, tidak terlalu senang juga tidak terlalu sedih, hidup dengan baik. Kemudian kembangkan mudita kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang yang hidupnya lebih maju dari Bapak Ibu, ya, berbahagialah, turut berbahagia untuk mereka yang hidupnya bahagia. Semoga kita pun dapat terkondisi bahagia. Nah, dengan pikiran seperti itu kita akan terus maju pastinya, ya. Kemudian tetap mengembangkan karuna cita, karena serendah-rendahnya kehidupan kita, pasti masih ada orang yang hidupnya lebih rendah dari kita. Ya, hanya saja kebiasaan kita tuh mendongak ke atas, nggak mau lihat ke bawah, sehingga selalu merasa hidup kita itu nggak beruntung. Padahal yang nggak beruntung dari kita mungkin masih banyak. Ya, jadi lihatlah ke bawah pada saat kita mau belajar bersyukur. Ya, kemudian tetap harus kembangkan karuna tadi, dan untuk metta apalagi kepada semua makhluk tentunya. Ya, demikian untuk pertanyaan dari Pak Mulyadi, disilakan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi hari ini banyak tip ya bagaimana mengarahkan diri ke jalan yang terang nih. Jadi sebenarnya ya seperti Ramani tadi salah satu sesi tanya jawab tadi ya, bahwa kita lihat dulu kita terlahir sebagai manusia atau bukan nih, kita harus ngaca nih. Jadi sebenarnya kita terlahir sebagai manusia itu karena kita membawa benih kebaikan ya sebenarnya Ramani ya. Betul. Walaupun itu berasal dari maupun kita terlahir gelap atau terlahir terang, jadi sebenarnya terlahir sebagai manusia itu karena karma baik ya berarti Ramani. Sudah ada bibit baiknya. Sudah ada bibit baik dan memang kita membawa benih kebaikan dan mungkin juga kita membawa benih kesempurnaan juga ya Ramani. Jadi demikian mungkin sesi tanya jawab kita, karena
waktunya juga sudah nggak memungkinkan, kita masih ada beberapa hal yang masih harus ditampilkan. Mungkin sebagai penutup sesi kita malam ini, sesi tanya jawab dan sesi sharing Dhamma tadi tentang Suta gelap terang ini, kalau saya di Indonesia kan saja, mungkin Ramani bisa memberikan kata penutup atau closing statement. Disilakan Ramani. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Saudara Mulyadi. Bapak Ibu, terkait Tamotama Sutta ini, ya, mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu. Kalaupun kita terlahir berasal dari kondisi yang gelap, jangan pernah putus asa karena tidak ada yang kekal. Semua bergantung pada diri kita. Kita bisa merubah kondisi kita menjadi lebih baik, ya. Tentunya harus berjuang. Dan untuk berjuang, satu, sadari terlebih dahulu. Kalau udah sadar, hargai diri sendiri dan mari berjuang, ya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah terlahir dengan kondisi yang positif atau terang, ya, jangan sampai terlena karena ingat lagi tidak ada yang kekal. Saat ini kita bahagia, bisa saja nanti kita menderita, ya. Jadi kalau senang dengan kondisi bahagia saat ini, senang terlahir dengan kondisi-kondisi yang positif, maka banyaklah berbuat baik kembali agar dapat berada di jalan yang terang kembali, ya. Bapak Ibu, teruslah berupaya untuk menghargai diri sendiri, karena dengan kita menghargai diri sendiri, kita selalu berpikiran positif, banyak kebajikan kecil yang dapat kita lakukan, yang nantinya menjadi kebajikan besar dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan pernah remehkan diri sendiri, itu yang paling penting, ya. Kemudian, berusahalah untuk waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita mudah melakukan hal yang buruk, maka kita akan jadi sulit berbuat baik. Tapi pada saat Bapak Ibu mulai bertekad melangkah melakukan yang baik, maka teruslah mengembangkan bibit yang baik, maka yang buruk tidak punya kesempatan untuk muncul. Nah, ini semua diambil dari pesan Dhamma. Semoga pesan Dhamma ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu juga kita semua. Apabila ada yang keliru atau kurang tepat pada diskusi malam ini, kami memohon maaf. Semoga dari hasil sharing kita mengondisikan wawasan dan kebijaksanaan sehingga kita bisa praktik Dhamma dengan lebih baik tentunya. Terima kasih. Selamat malam. Soti Hotu. Sadu, luar biasa. Baik, kita sudah di penghujung acara. Kita telah melakukan kebajikan dari 2 jam, mungkin hampir 2 jam, dan juga mungkin dari kita bangun tidur, kita telah mengembangkan aktivitas-aktivitas positif. Mari kita melakukan aktivitas positif ini untuk dilimpahkan, untuk diberikan kepada mereka atau kepada makhluk yang mungkin masih membutuhkan induksi-induksi supaya aktivitas-aktivitas positif mereka tuh muncul. Oleh karena itu, saya mohon kepada Ramani Santi untuk memimpin untuk Patidana. Disilakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk menenangkan diri, berkonsentrasi, renungkan semua kebajikan yang telah kita lakukan pada kesempatan hari ini, serta seluruh kondisi kebajikan di waktu yang lampau, kita sadari dan mari kita limpahkan kepada para leluhur dan semua makhluk. Semoga mereka turut mengetahui dan bersukacita. Bagi yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Punya siddha nikatassa yananya nikata nikme te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dittha me capya ditthawa anye maccattaverino sattha titanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye pati dan namme
anumodantu te sayang ye cimang napajannanti dewa te sang niwedayung maya dinyana punya nang anumodanna hetuna sabbe sattha sada hantu awera sukha jiwino khemap padan capap pontu tesa sasit jatang subha sadu sadu sadu. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan nama Karapatah. Izinkan saya membacakan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabbe satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Ibu Bapak, Romo Ramani, saudara-saudari sedama, saya atas nama tim Dhammasaka Kaca Online mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ramani Santi yang telah memberikan pengetahuannya, memberikan bimbingannya. Tadi tips dan triknya sangat banyak bahwa ternyata ke wihara tuh manfaatnya banyak sekali ya. Dari kita ketemu teman, dari ketemu bos, atau mungkin kita ketemu pengurus dan bertemu dengan orang-orang yang positif ya. Jadi Ramani Santi sudah memberikan banyak sekali tips dan trik bagaimana mengarahkan diri kita ke jalan yang terang, dan kita juga tidak usah terlalu pusing dengan apa yang saat ini kita rasakan, bagaimana starting point kita baik gelap ataupun terang, bahwa kita harus mengarahkan diri kita ke arah yang benar ya. Lalu lakukanlah berbagai kebaikan, besar ataupun kecil kalau menurut saya, baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan jasmani. Kalau bisa secara spontan, nggak usah diajak-ajak ya kan, lakukan sebanyak-banyaknya. Kalau saya kembali menarik kesimpulan dari sharing Ramani Santi malam ini, dengan semangat, dengan gembira, dengan penuh konsentrasi dan penuh perhatian. Yang pasti, kapankah kita harus mengarahkan diri kita ke jalan yang terang, atau kita sampai ke tempat yang benar-benar terang? Marilah kita berjuang agar terjadi dalam kehidupan ini. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Ramani Santi telah berkenan untuk hadir mengisi di Dhammasaka Kaca Online pada malam hari ini. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, selanjutnya mari kita saksikan beberapa pengumuman berdana dan acara Dhammasaka Kaca Online selanjutnya. Makasih Komung, makasih Ramani. Ya, terima kasih Ko Rudi. Terima kasih.
Ya baik Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, kita telah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama Damasa Kaca Online KBTI Residanan Besuki. Semoga apa yang Ibu Bapak Saudara-saudari Sedama dengarkan, simak dan pahami pada malam ini bermanfaat bagi diri kita dan bagi semua makhluk. Semoga demikian adanya. Terima kasih, selamat malam, Sukihonto, Namo Buddhaya.